Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Yaya Walni Tobat. Itu hanya omong-omong saja. Kelakuan masih sama. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Diri kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Yahya Waloni, meskipun dia katanya sudah bertobat waktu dia keluar dari penjara itu, ternyata dia masih tetap Waloni yang sama, yang suka menghina dan menghujat kekristenan. Contohnya dalam video kali ini ya, jadi dia mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu hanya 5% yang asli. 95-nya itu dongeng, katanya dalam ceramahnya ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video. Begini guys ya, ketika kita ngomong tentang tobat, itu harus ngerti ya. Tobat itu adalah suatu hal yang ketika kita melakukan kesalahan. Dan itu tentu berbeda dengan termin kebenaran. Jadi ketika seperti Ustadz Yawali itu melakukan kebenaran ya, menyampaikan kebenaran di sebelum dia masuk penjara misalnya gitu kan. Lalu tapi dia kadang-kadang terlalu semangat ya, dia kadang-kadang sampai berkata kotor dan kasar gitu guys. Nah, itu yang menjadi poin sehingga dilaporkan gitu kan. Nah, meskipun sebenarnya kalau saya pribadi sih untuk apa dilaporkan hal begitu gitu. Maksudnya kan apa namanya ya? Karena kata-kata kasar dan kotor itu adalah suatu hal yang harusnya kalau Kristen itu kan ajarannya kasih, ya kasih. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kalau ditampar pipi kanan tuh ya dikasih pipi kiri. Ini malah lapor polisi guys. Jadi di mana ajaran kasih itu gitu loh? Kok bukan ajaran kasih tapi malah ajaran lapor polisi gitu? Itu anehnya gitu kan? Jadi beliau tuh mungkin terlalu bagi pandangan orang Kristen mungkin kadang-kadang terlalu kasar dan kotor. Nah, itu poinnya gitu. Tapi kebenarannya tidak masalah gitu. Karena tiap orang tuh punya kebenaran masing-masing. Jadi ada kebenaran versi Islam, kebenaran versi Kristen gitu kan. Nah, kebenaran masing-masing gitu. Jadi tobat itu adalah dari hal berkata kotor dan kasar yang dinilai oleh pihak Kristen gitu kan. Nah, itu walaupun mereka sebenarnya tidak begitu karena mereka punya ajaran kasih, tapi mereka tidak menjalankan itu, mereka malah menjalankan ajaran lapor polisi gitu kan. Nah, itu aneh sekali gitu. Kemana ajaran Bapak Pendeta itu kenapa kok tidak mereka terapkan gitu kan? Jadi apakah itu hanya hiasan gitu kan, dogma saja atau itu memang sudah dipraktekkan gitu kan? Nah, jadi ketika saya kembali ke penjara, tentu dia tetap akan menyampaikan kebenaran karena itu bukan bagian dari tobat. Jadi justru itu adalah bagian dari dakwah gitu. Justru dia tuh ketika dia tuh tidak menyampaikan kebenaran aneh sekali gitu. Katanya mau tobat gitu kan. Kok malah makin jauh dari kebenaran gitu kan. Jadi makin jauh dari dakwah itu nggak mungkin. Jadi termin tobatnya adalah dari mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor gitu. Nah, itu poinnya guys. Lalu tadi masalah penghinaan ya. Yang ini mengatakan bahwa sekitar 5% itu isi Alkitab itu asli dan sekitar 90% itu adalah dongeng. Nah, ini maksudnya gini guys ya, itu bukan penghinaan sih lagi ya. Maksudnya gini, saya akan terangkan ya bahwa sesungguhnya ya yang asli itu adalah ingat ya, kita mengetahui bahwa Injil itu adalah harusnya nih adalah apa yang diberitakan oleh Yesus, itu Injil. Yesus sudah mengatakan di Alkitab itu bahwa Aku yang telah memberitakan Injil kerajaan Allah kepada kalian. Artinya Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus. Selain itu bukan Injil. Makanya aneh ketika ada kita menemukan ada Injil Matius, Injil Lukas itu aneh sekali. Jadi sama kayak Al-Quran Umar, Al-Quran Ali itu aneh sekali. Dan faktanya tidak ada gitu. Alhamdulillah tidak ada. Karena nggak mungkin ada Al-Quran Ali atau Al-Quran Abu Bakar atau Utsman, nggak mungkin ada. Karena mereka tuh bukan nabi, bukan utusan Tuhan. Yang nabi itu kan Yesus, Muhammad, Daud, Ibrahim, itu utusan Tuhan. Jadi itu kan bukan ya. Jadi maksudnya seperti Matius, Lukas itu kan bukan utusan Tuhan. Mereka cuma pengikut atau murid Yesus gitu. Atau orang-orang yang murid gitu kan. Nah, harusnya nggak boleh ada Injil Matius, Injil Lukas. Itu kan bisik kesaksian mereka gitu. Apalagi kayak kesaksian Paulus misalnya atau surat Paulus pada jemaat Roma, ini apalagi hubungannya gitu. Itu jelas sekali adalah dari isi kepala manusia, bukan firman Tuhan guys. Pasti itu nggak mungkin firman Tuhan itu adalah surat-surat Paulus kepada jemaat Roma itu nggak mungkin firman Tuhan kan. Itu adalah isi kepala Paulus itu. Di hal seperti ini itu yang artinya tidak asli gitu guys. Maksudnya itu tidak asli, tidak resmi.
Resmi berasal dari Nabi, ingat ya, yang resmi itu hanyalah berasal dari yang official, yaitu Nabi Tuhan, utusan Tuhan, itu resmi. Jadi Tuhan tuh ngutus Nabi, itu yang resmi. Selainnya tidak. Jadi mau muridnya kek, mau sahabatnya kek, pengikut itu nggak asli. Jadi yang dilakukan murid, sahabat atau pengikut itu harusnya hanya menyampaikan apa yang Nabi yang sampaikan, hanya mengulang guys. Nah, itu harusnya tugas dari para pengikut, murid, sahabat itu hanya mengulang dari apa yang Nabi sampaikan, apa yang disampaikan. Jadi mereka itu tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengulang-ulang. Nah, kalau mereka mau buat sejarahnya, itu boleh, tapi jangan dimasukkan dalam kitab suci, karena itu kan berarti bukan firman Tuhan, tapi adalah kesaksian mereka. Itu harusnya dibuat kayak Islam tuh yang mengenal namanya hadis. Hadis itu adalah buku sejarah, kesaksian manusia. Tapi dalam hadis juga ada firman Tuhan, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu. Tapi tetap dibuat terpisah dari 100% firman Tuhan gitu. Nah, jadi makanya ada hadis, dan hadis pun itu di breakdown lagi. Apakah ini hadis itu hadis asli, sahih atau palsu bahkan gitu kan. Nah, karena sejarah versi manusia tuh nggak mungkin benar semua, nggak mungkin. Harus teliti lagi yang berapa orang yang menyampaikan gitu kan, lalu macam-macam lah kriterianya gitu. Apakah orangnya pikun atau tidak, apakah ada banyak saksi mata, apakah saksi mata ini menceritakan hal yang sama atau bagaimana gitu. Jadi ada breakdownnya lagi gitu. Nah itulah makanya jadi yang 5% itu maksudnya adalah yang kata-kata Yesus. Selainnya itu bukan kata-kata Yesus, tapi kesaksian Lukas, kesaksian Matius, kesaksian Paulus dan segala macam gitu kan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ibu bapak, agama Yahudi itu namanya Yudaisme, kitabnya Talmud, bukan Taurat. Agama Kristen, kitabnya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah adopted, diadopsi dari kitab Syair, Tenat, Torah, Nebiim, Ketubim yang ada dalam konteks teori kitab Yahudi. Sedangkan agama Islam, kitabnya adalah Apokalipsis, Wahyu. Tidak ada satupun prakata kodrat yang mengatakan di dalamnya apokripa atau kitab-kitab palsu. Susunan secara akademik, teks ilmiah. Ketika hari yang ke-8, jadi anak bayi itu dikangkang. Ada siapa lihat mereka surat anak bayi umur 8 itu kakinya dikangkang, diangkat kirinya, baru dipotongnya laki-laki. Umur 8 hari disunat. Ini betul nggak Ustaz? Periksa aja kitab suci Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21. Perjanjian baru, New Testament. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Masih ada itu Injil asli yang masih tertulis. 95% tail plus superstition. Kalau saya kurang setuju dengan saudara nih, ya, itu nggak asli, ya, nggak asli. Gini ya, apa namanya? Karena itu sepertinya bukan Yesus yang ngomong ya, karena pada hari ke-8 itu seperti kesaksian orang lain gitu, ya. Sepertinya gitu, ya. Tapi gini loh, apa namanya? Ini kalau ini saya masih jujur masih ragu, apakah ini betul-betul Injil atau ini adalah kesaksian manusia? Karena waktu itu kan kalau tulisan begitu kan berarti kan sumber pandangnya bukan dari Yesus gitu. Nah, yang pertama, yang kedua, tapi bisa jadi itu adalah firman Tuhan yang mana Yesus tuh ingin menyampaikan bahwa ya Tuhan tuh menyampaikan melalui Yesus bahwa anak itu yaitu Yesus sendiri disunat pada hari ke-8 gitu. Nah, jadi ini kalau menurut saya masih meragukan gitu. Tapi konteksnya benar ya. Dalam artian ini masuk akal. Memang faktanya Yesus kan disunat gitu. Harusnya disunat gitu menurut hukum Yahudi. Karena dia kan adalah bangsa Yahudi gitu. Jadi dia ikut akan perjanjian Abraham. Jadi Abraham itu punya perjanjian dengan Tuhan bahwa dia tuh harus dikerat ikatannya disunat keturunannya gitu dan orang-orang sekitar rumahnya. Berarti Yesus kalau disunat berarti dia dimasuk bagian dari perjanjian Abraham itu. Jadi ngapa dia disunat gitu kan? Jadi kena berarti dari perjanjian itu guys. Nah itu masuk akal sekali karena dia memang adalah Israel itu kan bapaknya itu kan Ibrahim dan Ibrahim itu turun ke bawah sampai ke Yesus gitu kan. Kalau kita lihat dari silsilahnya gitu. Walaupun sebenarnya Yesus nggak punya silsilah karena nggak punya bapak gitu kan. Tapi dia dikenakan hukum itu, hukum perjanjian sunat itu yang kekal ya, antara Ibrahim dan keturunannya dengan Tuhan guys. Nonsen, dongeng tambah tahyul sama dengan omong
kosong. Tapi 5% masih ada kata-kata yang asli. Menurut Robert Strauss, bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Karena saya sudah meneliti dan melihat mana yang Jadi ada pendapat dari pihak Kristen sendiri, yaitu Robert Strauss gitu, ya kan? Atau mungkin kita nggak tahu nih Kristen apa orang netral itu kan. Intinya adalah, dan juga ada penelitian dari pakar Alkitab, 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard gitu, Profesor Harvard, Profesor Alkitab, itu dari pihak Kristen sendiri gitu, Profesor Alkitab gitu kan, penjamin baru gitu. Jadi sebenarnya ini penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sendiri gitu, yang mereka tuh tidak begitu percaya dengan yang disampaikan oleh Bapak Gereja. Mereka tidak percaya begitu saja dogma yang disampaikan. Mereka teliti lagi, karena itulah bukti orang yang berpikir kritis. Kita perlu orang-orang seperti itu gitu. Kita nggak mau dogma itu dipercaya begitu saja. Harus ada penelitian, kajian gitu. Apakah dogma ini sesuai logika? Apakah dogma ini dapat dipercaya secara akal gitu kan? Akademis ya, itulah kerjaan dari para peneliti itu gitu. bohong, mana yang palsu, mana yang kontroversial. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Waloni ini membingungkan ya. Memang kalau orang ngawur ya seperti ini. Orang-orang seperti ini biasanya dianggap cerdas. Orang ngawur itu adalah orang yang percaya dogma begitu saja. Apapun dogma yang disampaikan saya percaya. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir kritis. Ingat ya, cerdas itu dimulai dari berpikir kritis. Itu tanda orang cerdas. Jadi orang cerdas itu mempertanyakan segala sesuatu. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang suka bertanya, ya. Karena sesat bertanya malu di jalan, sesat di jalan malu bertanya saat jalan gitu kan. Nah, jadi kalau ada tidak punya rasa ingin tahu lebih, berarti dia nggak cerdas. Dia juga nggak punya rasa itu, dia percaya gitu saja dengan dogma gitu. Nah, orang-orang ini, saya gitu kan, para peneliti ini, itu orang-orang yang berpikir kritis. Mereka tidak begitu saja percaya pada dogma gitu. Mereka selalu mempertanyakan, benar nggak nih? Asli nggak nih? Palsu nggak nih gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Kepo istilah gitu. Karena itu membuat kita pintar. Orang kalau tidak kepo, tidak pengen tahu, tidak pintar, guys. Ya, karena contoh kayak orang sekolah. Kalau dia tidak, dia kenapa dia orang ini semangat belajar gitu? Karena dia pengen tahu gitu kan. Atau orang yang pengen belajar ilmu baru, dia pengen tahu. Kalau dia nggak pengen tahu, dia masa bodoh. Apa itu? Nggak mau tahu lah gitu. Justru orang yang ingin tahu itu adalah ciri orang cerdas, dan untuk memuaskan keingintahuannya dia mengadakan penelitian, pengkajian, berpikir kritis. Nah, itu ciri orang cerdas. Kalau Kerry Lee nggak cerdas, karena dia menerima gitu saja dogma gitu. Jadi kayak saya merasakan itu waktu saya masih kecil ya. Waktu saya kan Islam dari lahir, guys. Saya tuh menerima gitu saya apa yang disampaikan oleh para ustadz, tanpa saya mau menelitinya atau membandingkan dengan kitab lain. Tapi setelah dewasa, saya bermimpi gitu kan. Saya bermimpi waktu itu suatu hal yang saya gini ya, waktu itu ada teman adik saya itu yang kita tahu dia agama Kristen gitu. Jadi namanya Natalius gitu kan, teman adik saya. Nah itu ya dia ini kan saya nggak tahu siapa itu Yesus, nggak tahu sebelumnya, guys, nggak tahu. Nah, saya tahu dia menuangkan Yesus, tapi saya nggak tahu bahwa Yesus mana bisa gitu kan. Nah, jadi orang ini kan suka bergurau gitu ya kan. Sekarang sering cerita kan, tentu si Natalius sering menceritakan tentang ya kegiatan dia di gereja misalnya, atau ya sebagai orang Kristen itu bagaimana gitu kan, tentang Yesus itu gitu kan. Nah, tiba-tiba berapa hari ya setelah berapa minggu setelah kejadian itu ya, karena saya sering mendengar gitu kan, atau kenapa di siang bolong tuh saya mimpi saya itu adalah seakan-akan dunia ini kiamat gitu. Dunia kiamat gitu kan, betul-betul nyata, guys, kayak kiamat gitu. Langit memerah gitu kan, matahari dari barat gitu kan. Itu saya aneh sekali gitu. Jadi saya bangun tuh nggak dingin, guys, nggak dingin. Saya gini, saya tahu, saya pikir gini ya, saya tahu ada orang lain yang menuhankan selain Allah, yaitu Yesus namanya. Saya tahu itu, yaitu siapa? Si Natalius ini. Saya berpikir, aduh, kenapa ya ada? Saya tahunya selama ini Tuhan itu hanya Allah gitu kan. Kok ada orang yang nyembah Tuhan lain nama Yesus gitu kan? Nah ini, jadi saya keringat dingin dan saya tuh berpikir gini, aduh, jangan-jangan saya salah pilih Tuhan nih.
Karena saya baru tahu ternyata ada yang lain gitu loh, selain Allah gitu kan. Maksudnya itu ada orang yang nyembah selain Allah. Saya kira semua orang di dunia ini menyembah Allah gitu. Sama kayak kita tuh baru menemukan sesuatu yang baru gitu. Kayak misal gini, kita misalnya nggak tahu kalau di luar kota kita ada kota lain. Misal kita taunya saya dulu waktu kecil taunya Pekanbaru. Terus setelah diajak orang tua keluar kan, ada kota lain loh, Bukit Tinggi misalnya gitu kan, atau Payakumbuh. Wah, saya tahunya Pekanbaru aja. Jadi itu membuat hal kita tuh jadi nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, itu membuat kita jadi ragu. Aduh, ini saya nggak pernah tahu siapa Yesus ini. Jangan-jangan dia Tuhan gitu. Karena ini makanya sudah itu saya takut betul guys. Ini kalau saya sampai salah pilih Tuhan, ini saya masuk neraka, bahaya. Nah itu membuat saya berpikir kritis, membuat saya pengen tahu siapa Yesus ini. Ya apa perbandingan dengan Allah? Siapa yang lebih masuk akal sebagai Tuhan? Nah itu saya langsung waktu itu karena berpikir kritis saya kepo, saya langsung belajar. Saya buka Alkitab, saya buka Al-Quran, saya pelajari lagi baik, saya bandingkan. Bahkan saya ikut grup debat. Waktu itu ada grup debat banyak sekali di Facebook ya. Saya ikuti semuanya. Saya simak semua percakapan orang ini kan. Saya mulai belajar dalil gitu. Oh, orang ini ngutip dalil ini. Saya baca masuk akal tidak? Saya baca lagi. Ada yang ngutip dalil ini masuk dengan argumentasinya saya pelajari. Oh, saya nilai itu argumentasi mereka masuk akal tidak gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai tahu. Oh, ternyata begini rupanya. Jadi itu tidak terasa begitu. Harus dipicu dulu dengan pertanyaan ini benar nggak sih gitu. Lalu membuat kita tuh berpikir kritis dan kita tuh mau meneliti, mengkaji, membandingkan gitu. Itu orang cerdas tuh begitu. Enggak, saya merasa saya tidak cerdas dari kecil karena saya tidak pernah tahu ada Tuhan lain di atas selain Nabi Allah. Saya tahunya tuh waktu itu ketika SMP mungkin atau SMP lah mungkin ya. SMA bahkan mungkin kan. Nah, jadi itu yang membuat saya tuh betul-betul mau belajar. Saya betul-betul mengosongkan diri dalam artian saya tuh betul-betul membuat diri saya tuh netral. Saya harus membuat diri saya di tengah-tengah gitu. Dengan pikiran terbuka, saya lihat semua argumentasi, saya lihat semua dalil, apa yang saya pelajari, itu saya bandingkan dan saya teliti kaji. Sehingga saya dapat kesimpulan bahwa Islamlah agama yang benar. Nah itu ciri orang cerdas begitu guys. Ya kan? Nah, jadi dia tuh tidak begitu saja. Jadi di Juli persis seperti saya waktu masih kecil ya. Persis sama. Hanya terima dogma, iya kan? Lalu percaya begitu saja kata Ustadz, tanpa mau mengkaji gitu kan? Tanpa dia tahu nih ada Tuhan lain, orang lain menuhankan Tuhan Allah gitu, tapi dia nggak mau mengkaji, itu masalahnya, ya kan? Nah, bahkan gini ya, gini saya bilang ya, saya sering buktikan di video saya bahwa Alkitab tuh sering tidak sesuai dengan dogmanya. Alkitab ngomong apa, dogmanya beda lagi ngomongnya, ya aneh sekali guys gitu. Harusnya kan dogma itu kan rumusan Bapak Gereja. Terusnya dogma itu sesuai dengan isi Alkitabnya, tapi faktanya tidak gitu. Ya kan? Nah, dogma itu seperti sudah dirumuskan dengan dikunci gitu, bahwa kalau pokoknya Yesus harus Tuhan. Jadi apapun Alkitabnya pokoknya harus sesuai dengan dogma Yesus Tuhan. Makanya dibuatlah semacam semacam pembuangan dan pemasukan gitu. Bahasa itu gini, kayak contoh ketika mereka mengatakan Yesus Tuhan, berarti kita kan harusnya logika sederhana. Yang berhak menyampaikan informasi bahwa Yesus Tuhan adalah dirinya sendiri. Kan dia adalah yang resmi, nabi utusan. Dia resmi, dia harus menyampaikan bahwa siapa dirinya. Nah dia selama panjang itu dia hanya mengatakan bahwa dirinya nabi, bukan Tuhan gitu. Tidak pernah dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan perintahkan untuk sembah dia atau perintahkan untuk menyembahkan dia, nggak ada. Nah, harusnya kita dengan logika mengacu pada situ. Tapi yang nama dogma mereka pakai lain, bukan klaim dari Yesus, bukan info dari Yesus, tapi info dari Paulus misalnya. Nah itu anehnya guys gitu. Padahal info dari Paulus itu bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan gitu. Yesus mengatakan bahwa yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau berani mengajarkan apa yang tidak pernah perintahkan untuk ajar kepadanya, nabi itu mati. Nah itu makanya terbukti banyak dari para orang yang menyampaikan apa yang Yesus sampaikan mati. Contohnya yang mati disalib terbalik, ada yang mati ditarik kuda gitu kan, dipancung lah. Nah, itu adalah kena ancaman dari Yesus itu. Ancaman Yesus sudah dahsyat, terbukti guys. Jangan coba-coba Anda tuh mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan, yaitu aku Tuhan sembahlah, aku tidak pernah dia mengatakan itu. Makanya orang ini kena tulahnya gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa ini martir. Martir nggak begitu ya. Martir itu nggak begitu. Ya, karena Yesus sudah pernah mengancam dulunya gitu. Ya, dia juga berkata bahwa waspada terhadap nabi palsu.
Mereka menyamar kepadamu seperti domba, padahal mereka serigala buas. Artinya nanti akan ada orang-orang, Yesus peringatkan, nanti akan ada orang-orang yang ngaku sebagai domba, padahal mereka serigala buas gitu. Nah, mereka itulah yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal mereka itu adalah bukan domba, tapi serigala buas, dan mereka merubah ajaran Yesus gitu. Nah, itu bahayanya, guys. Yesus sudah peringatkan itu, dan mereka kena ancaman Yesus, yaitu matinya aneh-aneh gitu, guys, ya kan? Itu bukan martir, sekali lagi. Itu kalau enggak Yesus bohong, kan? Karena apa yang Yesus sampaikan itu harus terjadi, kan? Karena Yesus tidak mungkin bohong. Dia menyampaikan bahwa ketika ada orang yang dengan berani mengatakan apa yang pernah aku katakan atau pinta kata ajar padanya, nabi itu harus mati. Nah, harus ada orang, kan? Karena Yesus bohong dong. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa Tuhan adalah sebelahku. Lalu kenapa dia berani mengatakan itu? Nah, itu buktinya mereka mati. Kalau mereka tidak mati karena itu, berarti Yesus bohong. Nah, itu intinya. Kalau mungkin Yesus bohong, kan? Nah, saya lebih percaya pada yang resmi Yesus daripada mereka ini, guys, gitu. Yang matinya karena yang tadi itu yang macam-macam lah. Ada yang misalnya terbalik, ada yang ditarik kuda gitu, kan? Dia adalah orang cerdas, tapi bagi orang yang tahu ya, dia hanya orang bodoh ya, ngomongnya ngelantur kesana kemari nggak jelas gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kitabnya orang Yahudi? Kalau kita berbicara tentang Torah, itu bagi orang Yahudi, Torah itu dibedakan menjadi dua. Ada Torah tertulis, yaitu Torah Sehiktaf, itu adalah terdiri dari kitab hukum Musa, itu Taurat, kemudian ada kitab Nevi'im atau nabi-nabi, dan juga Ketubim. Nah, ini adalah tulisan-tulisan. Jadi inilah kitab utama orang-orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh itu tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya Torah lisan atau Torah yang diajarkan secara turun-temurun yang berisi tentang tradisi lisan. Torah ini disebut dengan Torah Sefal Peh atau Torah tradisi lisan tadi itu, yang kemudian namanya populer menjadi Talmud. Jadi isinya ya mengenai hukum tradisi lisan yang dipelihara secara turun-temurun oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu harusnya bukan Torah gitu. Karena Torah itu sekali lagi adalah dari Nabi Musa harusnya. Resmi. Semua kitab suci itu berasal dari Nabi. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Dan resmi. Selain itu bukan kitab suci. Makanya Torah harusnya berasal dari Musa, Zabur dari Daud, gitu kan? Ya Injil dari Yesus, dan Quran dari Muhammad. Itu intinya. Selain itu nggak resmi. Jadi makanya kayak disampaikan tadi, Torah yang merupakan Israel itu nggak ada, guys. Itu bukan Torah harusnya gitu. Ya kan? Nah, makanya Talmud ini bahaya loh. Di Talmud itu makanya ya saya pernah lihat tuh ada yang menyampaikan bahwa isi Talmud itu sebagian adalah katanya Yesus di neraka, guys. Nah, itu bahaya sekali gitu kan. Karena ada dan mereka meyakini begitu. Makanya dengan kayak gitu mereka berusaha untuk membinasakan Yesus itu kan. Nah, karena bukti Yesus menurut mereka mati salib, padahal tidak gitu. Jadi bahaya dari syahadat ini, guys. Karena syahadat ini tidak firman Tuhan gitu. Pada mereka gitu kan. Mereka padahal diutus seorang nabi kepada mereka namanya Nabi Isa atau Yesus mereka sebut, tapi tidak mereka percaya. Karena ada syahadatnya itu nggak jangan seperti itu bahaya, guys. Karena ada syahadatnya faktanya bertentangan dengan apa yang Tuhan infokan, sampaikan gitu kan. Talmud sendiri itu ada banyak bagian-bagiannya ya. Ada Midras, ada Misnah, ada Gemara, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Ya kalau kita pelajari ya nggak cukup dalam satu video pendek ini. Tapi secara singkat itulah kitab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi sama dengan Kristen, mereka tuh memasukkan kesaksian manusia dalam kitab suci, itu nggak boleh. Ya, karena kesaksian manusia itu harusnya dimasukkan ke buku khusus. Kalau Islam tuh dikenal namanya hadis, dan itu di breakdown lagi, ada yang sahih, ada yang palsu, gitu, ada yang mutawatir, gitu kan. Karena namanya kesaksian manusia itu kan tempatnya kelihatan salah. Ya, mata bisa menipu, guys. Kita melihat misalnya ada kayu bengkok di air, padahal ditarik kayu itu lurus gitu. Nah, orang melihat mungkin memang kesaksiannya melihat bahwa Yesus salib. Tapi ingat, Allah sampaikan pada kita info 1 di Quran bahwa itu kan Yesus, tapi orang serupakan. Nah, artinya mata kita tuh nggak bisa melihat yang di luar itu, beyond itu kita bisa lihat. Kita lihatnya Yesus, padahal bukan dia gitu. Karena kemampuan Allah itu luar biasa, dia bisa membuat orang serupa dengan itu gitu. Dengan begitu gampangnya.
Sedangkan kita aja punya teknologi bagaimana merekayasa muka manusia, topeng ya, yang sehingga manusia tuh mirip seperti orang lain, itu ada ada teknologi ya gitu. Jadi intinya adalah manusia sih bisa begitu, apalagi Tuhan gitu kan. Jadi intinya adalah ingat manusia tuh punya keterbatasan dan kesaksian manusia tuh harus diteliti lagi ya, dikategorikan lagi ya. Nggak bisa kita tuh masukkan kitab suci, nggak bisa. Pokoknya kesaksian manusia itu harusnya nggak boleh jadikan isi dalam kitab suci ya. Itu harus dibedakan lagi bukunya. Kalau Islam tuh mengenal namanya hadis guys, tapi ya Yahudi dan Kristen mencampurnya dalam kitab mereka, kitab suci mereka. Itu bahayanya kan. Yaitu Torah yang dalam arti Tanakh tadi itu ya, Taurat, 5 hukum Musa, kemudian kitab nabi-nabi, dan juga kitab tulisan-tulisan. Dan ada Torah secara lisan yang disebut dengan Talmud. Nah, mengenai nilai yang diberikan oleh Yahya Waloni, saya kok jadi ingat debat itu ya, capres itu ya, yang memberi nilai 5 itu ya. Nah, ini katanya Yahya Waloni hanya 5% saja kitab orang Kristen itu yang asli. Sisa Kok disesuaikan dengan pilpres gini loh guys ya. Juli nggak ngerti hitungan angka. 5 dengan 5% itu beda. Jadi ingat ya, 5% itu kan 5/100. Karena kan 100% angkanya. Artinya 5% itu nilainya bukan 5. Kan 5 dari 10 gitu. Ketika Ganjar ngasih nilai 5 untuk Prabowo, itu kan berarti kan 5 dari 10. Artinya setengah dari 10 gitu. Nilai itu merah, 5 itu merah, 6 tuh baru cukup gitu kan. 5 itu masih merah. Tapi 5% itu jauh di bawah guys. Artinya kalau skala 1 sampai 10 itu berarti setengah. 5% itu berarti bukan setengah lagi ya. Iya, setengah guys, 5%. Jadi 0,5 bukan 5. Ingat itu, 0,5. Jadi nilainya 0,5 bukan 5% gitu loh. Jadi kok larinya pilpres. Pilpres itu masih tinggi tuh. Nilai Prabowo tuh 5%, 5 tuh masih tinggi. Ini 5% alias 0,5. Jadi 5% itu 55 itu angka 5 tuh ya, dari 5% itu sama dengan 50%. Ini 5% guys, jadi di bawahnya gitu loh. Ya kan? Gimana sih dulu ini ngitungnya kan? itu adalah dongeng. Jadi 5% dengan 5 itu beda guys. 5% itu persamaannya adalah 0,5 gitu. Kalau 5 itu persamaannya 50% gitu guys. Itu dia harus belajar lagi hitung-hitungan ya. Biar dia pintar gitu guys. Itu adalah dongeng. Ini ngaco memang Yahya Waloni. Dan katanya ini sumbernya dari Robert Strauss. Saya cari-cari, saya penasaran Robert Strauss ini siapa sih? Teolog apa sih dia ini? Ternyata setelah saya cari, Robert Strauss ini bukan seorang teolog. Tidak ada teolog yang menulis buku yang bernama Robert Strauss. Yang ada itu gini ya. Teolog adalah orang yang belajar dogma. Nah, kalau namanya berdogma, tentu dia harus mengedepankan dogma dibandingkan logika dan akal. Jadi saya bilang tadi ya, pokoknya dogmanya Yesus Tuhan aja. Apapun yang terjadi Yesus Tuhan itu dogmanya. Apapun ayat kitabnya, pokoknya Yesus Tuhan, itu dogma, ya kan? Nah, tentu tidak mungkin ada teolog itu yang cerdas, nggak mungkin. Karena dogmanya udah dikunci gitu guys. Dogma itu Yesus Tuhan, penebusan dosa itu dogma. Kita mau ngomong apa itu dikunci ke situ gitu. Gimana kita mau cerdas gitu kan? Harusnya kan kunci itu dibuka. Harusnya bikin pertanyaan, benar nggak ada penebusan dosa? Benar nggak Yesus Tuhan? Harusnya gitu. Tapi dogma itu mengunci, ya. Jadi teolog itu dikunci dogma. Yesus Tuhan, penebusan dosa. Ya gimana mereka mau cerdas gitu? Harusnya kan pikiran terbuka. Harus ada ajukan pertanyaan kan, benar nggak ada penebusan dosa? Benar nggak Yesus Tuhan? Tapi tidak, dogma itu ya dikunci. Yesus pokoknya Tuhan. Pokoknya ada penebusan dosa. Pokoknya Yesus mati salib. Ada gitu, itu dogma. Sehingga nggak mungkin dia teolog yang cerdas, nggak mungkin guys. Ya, jadi pastilah di luar teolog. Nah, tapi dia kayak profesor Alkitab bisa. Dia bukan teolog. Jadi profesor Alkitab adalah orang yang memang mengkaji Alkitab dibandingkan dogma. Dia tidak peduli sama dogma. Dia penting isi Alkitab. Kalau isi Alkitab itu bertabrakan dengan dogma, dia buang dogmanya gitu, guys. Nah, itulah para peneliti cerdas itu gitu. Jadi saya rasa nggak mungkin juga teolog itu menjadi cerdas, nggak mungkin, guys. Karena memang udah dikunci sama dogma gitu kan. Aktor main film. Ya ampun, Waloni. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu tinggal 5% yang asli? Ini kalau orang waras
Jadi jangan lihat profesinya ya. Ingat, profesi itu hanyalah pekerjaan. Dia punya waktu luang, dia bisa belajar apa saja gitu. Jangan salah. ABSN itu apa profesinya? Makanya nggak lulus sekolah, tapi dia bisa kita akui bahwa dia melakukan penelitian yang hasilnya luar biasa gitu kan. Bahkan sekarang tuh menjadi berikan bom nuklir gitu. Jadi jangan lihat pekerjaan orang, tapi lihat pola pikirnya gitu. Ya, meskipun ada seorang profesor kadang-kadang lebih cerdas orang biasa guys ya. Karena memang pekerjaan itu tidak menentukan kecerdasan seorang ya, sekali lagi ya. Jadi bukan masalah dia tuh siapa kayak aktor kayak apa kayak ya, tapi lihat dari apa yang disampaikannya ya. Jangan lihat tuh dia tuh maling kayak di contoh gini ya. Ada maling dengan tidak maling. Ada maling dengan ustadz misalnya atau pendeta. Nah, maling itu berkata bahwa jangan maling ya. Jangan kayak saya ditiru saya. Saya ini telah melakukan kesalahan nih, gitu kan? Itu kata-kata maling. Cukup saya aja yang buat dosa, kalian jangan gitu kan? Itu kan berarti benar gitu kan? Dan artinya benar kalau dia itu melarang kita untuk jadi maling. Tiba-tiba ada ustadz atau pendeta bilang bahwa kita boleh maling sesekali kalau lapar gitu kan? Nah, jadi Anda lihat sosoknya? Oh, ini pendeta ustadz berarti benar enggak? Meskipun itu pendeta atau ustadz, kalau dia ngomong saya salah gitu. Walaupun yang ngomong maling, kalau ngomong benar ya benar gitu. Jadi bukan lihat dari posisi atau dari pekerjaannya, tapi dari apa yang disampaikannya gitu kan. Ini kalau orang Maka saya sampaikan ya, kalau orang ini terkunci sama dogma, apalagi menentukan terkunci juga dengan siapa harus bicara, itu kacau guys. Kita terus lihat pada argumentasinya masuk apa tidak gitu. Lalu ada juga pertanyaan, pada dogma itu benar nggak Yesus Tuhan? Benar nggak ada penyaliban? Benar nggak ada penyaliban? Harusnya begitu. Tidak terkunci pada dogma dan terkunci pada orang ini harus teolog misalnya, nggak gitu ya kan. Teolog tetaplah terkunci pada dogma, ya sama saja gitu. Anda akan kembali ke dogma lagi gitu kan. Kita kan pengen men-challenge dogma ini masuk akal apa tidak. Nah, kalau Anda patokan lagi pada teolog, pada dogma, ya sudah, Anda akan selamanya terkunci di situ gitu, tanpa bisa berpikir terbuka bahwa untuk mempertanyakan benar nggak itu Yesus Tuhan, benar nggak itu dogma itu seperti itu gitu kan. ini kalau orang waras nggak mungkin ngomong seperti ini ya. Dia ini cuma bisa nuduh-nuduh aja, mengklaim aja ya. Katanya sih dia melakukan penelitian. Penelitian apa? Penelitian di bawah laut mati. Yang katanya Injil disimpan. Penelitian itu banyak metodologinya. Tiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri. Yang penting dia melakukan penelitian, dan itu harus dicek sama diundi gitu. Jangan dia tuh tidak melihat orang tuh melakukan penelitian metodologi barat lalu dia ngomong. Kalau saya misalnya ada orang menyampaikan penelitian, saya tidak mau ngomong sebelum saya lihat bagaimana metodologinya gitu. Ya kan? Karena orang itu kan contoh, gimana saya mau buat penelitian kalau saya tuh nggak punya ide di situ. Misalnya saya pengen buat penelitian tentang contoh kayak saya buat penelitian tentang contoh di game, karena saya suka main game kan. Saya buat penelitian misalnya gimana kalau saya pakai game ini gitu. Nah, itu metodologi suka serah orang masing-masing gitu, logika masing-masing, penting logis gitu guys. Teman saya mungkin dengan cara seperti ini, dia memakai statistik misalnya attack semua gitu kan. Saya memang campur. Saya penting hasilnya tinggi, mau apa gitu, mau def, mau attack segala macam. Jadi metodologi itu beda-beda gitu. Yang penting logis. Nah, menurut saya itu logis karena menurut saya kalau statistiknya tinggi semua, otomatis kan akan saya menutupi gitu dan sangat tebal gitu kan. Ya ibaratnya kayak Anda punya tameng dengan punya senjata seimbang gitu dan besar pula poinnya dibandingkan Anda punya senjata 2 tapi nggak ada tameng kan lemah di pertahanan. Jadi intinya kalau logika saya, kalau mereka tidak, logika mereka adalah kalau killnya tinggi, kalau attacknya tinggi akan membunuh musuh cepat, itu logika mereka gitu. Jadi yang penting logis gitu. Jadi penelitian itu yang penting menurut kita logis yang laksanakan. Jangan kita tuh tidak melakukan penelitian lalu kita menghina penelitian orang lain, nggak begitu cara guys. Berarti Anda tuh tidak mau, yang penting intinya lah kalau orang tidak melakukan penelitian berarti dia nggak mau pikir ya, itu masalahnya. Jadi orang cerdas dimulai dari mau pikir, dia akan melakukan penelitian, terserah dia logikanya bagaimana gitu. Jadi selangkah lebih maju mereka ini yang berpikir ini yang melakukan penelitian dibandingkan orang yang tidak melakukan penelitian lalu percaya dogma gitu saja guys. Itu harus dipahami ya. Orang melangkah itu lebih bagus dibandingkan orang yang tidak melangkah. Orang yang tidak melangkah ya gitu-gitu aja gitu kan. Orang melangkah tuh mungkin benar bisa salah gitu, tapi dia ada kemajuan gitu. Dia mempertanyakan sesuatu gitu, dia melangkah. Kayak orang bisnis misalnya.
orang yang kayak saya nggak pernah bisnis terus terang, tapi sekarang kayak gitu-gitu saja gitu. Saya tidak pernah bisa berbisnis karena saya memang nggak pernah mau mengambil risiko itu gitu. Tapi kalau saya mau melangkah saja ya, saya ada kemajuan itu. Meskipun saya jatuh, saya udah punya ilmu di situ, tapi saya tidak melakukan itu karena mungkin ya saya sebenarnya apa guys, saya memang orangnya memang simple. Saya tipe orang yang nggak mau ambil risiko gitu. Itulah bedanya. Tapi dia nggak kemana-mana gitu. Misalnya saya nggak bisa bisnis gitu kan, nggak pandai saya berbisnis guys. Bisnis saya itu semuanya orang lain kendalikan gitu. Intinya adalah sesuatu tuh harus ada langkah maju dengan kita memulai ya, dengan adanya pertama dari pemikiran dulu ya, lalu kita melangkah gitu. Jangan kita diam saja statis. Oh iya ya percaya gitu saja, nggak gitu ya. Itu bukan cerdas namanya. Itu yang di bawah laut mati, yang katanya Injil disimpan di bawah laut mati itu. Jadi kasihan sekali orang-orang yang mendengarkan ceramah ngawurnya Waloni ini ya. Yang kasihan tuh orang yang mendengarkan dogma tanpa diajak untuk meneliti. Jadi dogma ini dikunci. Pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya penebusan dosa, pokoknya Yesus salib. Itu bahaya. Itu yang kasihan guys. Ya, makanya kita butuh orang seperti ini ya, Ustaz Eloni, ya butuh kayak saya juga yang akan berusaha untuk terus menyampaikan juga yang tadi itu, meskipun siapapun dia profesinya, yang penting adalah kata-katanya benar apa tidak. Dia men-challenge dogma dengan logika dan akal sehat. Kita tuh tidak boleh terkungkung pada dogma, guys. Dogma tuh kalau sesuai logika dan akal sehat kita pakai, kalau tidak kita buang, selesai gitu. Jangan karena kita tuh dogma lalu kita mendewakan dogma, walaupun nggak masuk akal, nggak masuk logika kita pakai, itu bahaya di situ, guys. Mereka tidak tahu dan tidak diberi informasi yang benar, malah diberikan informasi yang salah. Jadinya ya tersesat gitu ya. Ya maksudnya informasi salah gitu ya, soal dogma gitu kan. Kita nggak perlu dogma. Kita mau dogma itu sesuai akal sehat dan logika. Kalau tidak sesuai ya kita tidak pakai dogma itu. Kita pakai dogma itu yang sesuai akal sehat dan logika, itu intinya. Mengenai kekristenan dan juga Yahudi. Jadi orang kalau sudah benci ya gini ya, sebaik apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi maupun orang Kristen, tetap aja salah bagi. Ini nggak ada hubungan dengan benci itu, nggak benci. Kalau namanya salah ya salah gitu. Nggak ada hubungan sama benci. Ada orang yang kita nggak kenal nih siapa. Kayak contohnya ada orang yang kita dapat informasi bahwa dia, misalnya dia melakukan kesalahan misalnya. Kita tuh tidak ada hubungan sama benci nggak benci. Kalau salah kita kan salah. Ini nggak ada hubungan sama benci nggak benci guys. Orang benar akan berkata benar dan mengatakan salah ya salah gitu. Itu namanya orang yang lurus gitu. Ya nggak ada hubungan sama benci guys. Waloni. Ya, ini adalah ciri-ciri orang sakit hati, orang-orang yang kecewa, gitu ya, orang-orang yang cintanya tidak kesampaian waktu masih jadi Kristen, gitu ya. Jadinya begini, keluar dari Kristen, kemudian isinya hanya menjelek-jelekan. Lihat. Enggak, kalau orang enggak dapat cinta dari Kristen kan banyak gereja lain gitu. Dia bisa apa namanya? Contoh gini ya. Misalnya kayak saya, misalnya saya enggak suka sama, contoh gini ya. Kita tahu ya. Gini, kan misalnya anggaplah dia itu mengalami perlakuan tidak enak dari satu gereja misalnya atau beberapa gereja, kan masih banyak gereja lain gitu. Atau misalnya kayak Ustadz Syafiq Rizal Basawang kan diusir dari kajiannya gitu kan oleh Banser Ansor. Nah, dia apakah dia murtad kan nggak gitu. Jadi cukup pindah ke tempat yang dia tuh didukung gitu guys. Maksudnya tuh apa ya? Yang disampaikan di ini terlalu berlebihan gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi dia ada hubungannya Yahudi itu benci apa tidak? Nggak ada. Atau dia tuh karena patah hati atau apa ini nggak ada guys ya. Dia hanya menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu memang walaupun sakit rasanya pahit dia sampaikan gitu. Jadi kalau anda nggak suka ya bantah saja, selesai gitu. Jangan nuduh tidak gitu kan? Nah, saya tidak pernah mengatakan orang di Juli atau di Facebook sakit hati, nggak pernah. Ataupun tidak pernah. Saya cukup argumentasinya saya bantah gitu, selesai gitu. Itu namanya kita tuh dewasa. Kita tuh fokus aja pada kompetisinya. Jangan seseorang kita apain gitu. Gitu kan? Saya nggak beli mau di pendeta kayak mau apa kayak. Saya nggak pernah ngomong tentang gosip guys, nggak mau saya. Kecuali kalau mereka bergosip itu baru saya komentarikan. Memang itu saya nggak mau, tapi gimana lagi? Memang isinya gosip kan kayak mau waktu ada gosip menggosipkan tentang kayak nama ya saya ikut bergosip juga. Tapi dalam konteks bukan saya tuh memulai. Saya tuh hanya mengkonteks gosip itu dengan gosip juga gitu kan. Karena saya memang nggak tahu juga gitu. Saya hanya bisa pakai logika bahwa ini nggak mungkin gitu.
Ini saya luruskan lagi dalam artian logika saya nggak bisa terima itu misalnya. Kok bisa teman ngaku teman dekat tapi kok nggak bisa ketemu ya walau ini dan bertanya gitu kan, itu bukti teman itu begitu. Misal saya gini, saya merasa saya berteman dengan teman saya, tiba-tiba saya mendengar dia melakukan aneh-aneh gitu, ya saya sebagai teman ya tinggal datang ke dia tanya kan benar nggak melakukan itu gitu kan. Daripada saya ngomong bahwa oh dia begini gitu, itu teman macam apa gitu guys, ya kan? Padahal dia teman loh. Teman tuh paling gampang dapat informasi dari temannya gitu, tapi tidak terjadi gitu. Makanya saya melakukan pertemanan seperti apa gitu. Saya lakukan sekali gitu. Makanya itulah yang kita perlu. Makanya itu yang saya kritik ya, bahwa kok ada teman tuh yang ngaku teman tapi kok begitu. Pertemanan macam apa yang diakuinya gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang saya komentari guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.